Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, langsung saja kita lanjutkan pembahasan bersama dengan Bapak Heru Setiadi selaku Direktur Eksekutif ICT Institute. Pak Heru, ini masih terkait dengan keamanan ekonomi digital atau digital banking begitu ya, tadi kita coba spesifikan. Jika kita lihat begitu ya, Badan Siber Nasional menyatakan serangan-serangan terhadap penyedia layanan jasa, terutama jasa digital ini terjadi setiap hari. Lantas apa kemudian yang memang bisa kita ambil atau kita gali begitu dari sana? Terutama ada salah satu penyedia layanan jasa atau platform di e-commerce begitu ya, yang bocornya cukup besar, 91 juta data pengguna. Apa kemudian yang bisa kita tarik dari sana? Jadi kalau kita lihat peristiwa-peristiwa tersebut tentunya juga harus kita dalami, kita investigasi gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin kita bisa belajar dari sebuah kecelakaan pesawat gitu ya, di mana pihak internasional itu biasanya mereka tidak mencari siapa yang salah gitu ya, tapi apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki gitu loh. Yeah. Jadi kalau misalnya sekarang banyak platform yang bocor datanya atau mungkin data pemerintahan segala macam, kita perlu dalami ini kebocoran ini ada di mana, siapa yang membocorkan, bagaimana kemudian kebocoran itu bisa ditambal gitu loh. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengatakan oh tidak ada kebocoran gitu ya, atau mungkin oh aman gitu loh. Memang kita bisa mengerti bahwa mereka mencoba memberikan kepercayaan rasa aman pada masyarakat gitu ya. Tapi ketika misalnya masyarakat mendapatkan fakta yang berbeda, justru masyarakat menjadi tidak percaya akan informasi tersebut gitu ya. Sehingga kalau saya melihat bahwa jika ada informasi kebocoran ini perlu didalami, diselidiki. Apakah mungkin kebocoran itu di mana? Apakah di dalam platform atau ada orang yang mencoba untuk meretas segala macam gitu ya? Karena kan tidak juga tertutup kemungkinan memang ada orang di dalam platform atau outsource gitu ya. Atau mungkin memang ada hacker yang mencoba untuk menembus platform tersebut untuk menggangsir data gitu ya. Oke, jadi akhirnya kita juga sebagai penyedia jasa begitu mungkin sejumlah perusahaan akhirnya harus membuka diri bahwa ya harus diakui juga begitu masih ada kelemahan di sejumlah titik. Nah, ini dilihat dari kasus-kasus yang pernah terjadi begitu, terutama terkait kasus data breach. Polanya sebetulnya sudah terbaca atau tidak sih Pak Heru? Ya kalau kita lihat polanya memang modusnya macam-macam, cara-caranya macam-macam gitu ya. Tapi kalau yang kita lihat itu bahwa mereka tidak serta-merta melakukan pencurian data kita dalam satu waktu gitu ya. Jadi misalnya kemarin pernah ada kasus Pak Ilham Bintang gitu ya, kan datanya udah dikumpulin dulu nih, data perbankannya, mungkin bisa terlihat saldonya berapa gitu ya. Kemudian juga wah kendalanya di mana nih? Oh kendalanya SIM card karena harus mendapatkan OTP, dia datangin ke counter SIM cardnya gitu, ke operator telekomunikasi. Jadi memang ini kerja-kerja yang memang sebenarnya bukan kerja iseng, tapi kerja yang memang kerja profesional untuk yang mengambil uang masyarakat gitu ya, uang yang pemilik rekening gitu kan. Sehingga juga tentu masyarakat juga harus memiliki double protection juga untuk melindungi uang mereka, dana mereka, platformnya gitu. Jadi sudah cukup terbaca. Lantas Pak Heru terakhir ini tipsnya bagi para pemirsa atau pengguna layanan digital untuk kemudian agar lebih aman dalam bertransaksi dari Anda seperti apa? Ya, kalau untuk pengguna yang pertama itu harus menggunakan fasilitas double autentifikasi, dan itu kalau bisa memang tidak dalam satu ponsel, katakanlah misalnya ponselnya berbeda gitu ya, sehingga ketika ponsel kita hilang itu menjadi tetap aman. Kemudian jangan pernah misalnya ada orang mengaku dari manapun ketika kita dimintakan one time password gitu ya, karena ketika one time password kita bisa diambil orang, itu akun kita bisa diambil gitu ya. Termasuk bisa kalau e-commerce itu kan juga menyangkut tidak hanya e-commerce, tapi kan juga ada nanti reksadana kita, tabungan emas kita, kemudian payment kita gitu ya. Kemudian juga tentunya juga kalau misalnya kita double autentifikasi ya mungkin secara reguler mengganti password gitu segala macam gitu ya. Oke, baik, semoga itu bisa kemudian menjadi saran atau tips bagi para pemirsa, dan kita harapkan juga keamanan digital di Indonesia semakin meningkat begitu ya dari waktu ke waktu. Pak Heru, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu. Ya pemirsa, demikian Market Review kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajar Wayong. Sampai jumpa.